Nah, dunia itu kepemimpinan itu berubah. Dunia berubah, kepemimpinan juga berubah mengikuti perkembangan zaman. Dia adalah Ignatius Jonan, seseorang yang lahir pada tanggal 21 Juni 1963 di Singapura. Jonan mengawali karirnya di sektor perbankan dan keuangan, sebelum akhirnya dia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009. Saat itu, kondisi KAI berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Dengan pelayanan yang buruk dan sistem manajemen yang tertinggal, Jonan melakukan transformasi besar-besaran yang kemudian menjadi contoh keberhasilan reformasi BUMN. Kepemimpinannya selalu ditandai oleh kejelasan arah, disiplin tinggi, dan fokus terhadap pencapaian hasil yang konkret. Ignatius Jonan merupakan salah satu tokoh publik Indonesia yang dikenal luas karena kepemimpinannya yang tegas, profesional, dan fokus pada hasil. Reputasinya dibangun melalui berbagai reformasi di sektor transportasi dan energi, yang menunjukkan penerapan nyata nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Jonan menunjukkan orientasi pelayanan publik yang sangat kuat, terutama saat memimpin PT KAI. Ia mengubah paradigma pelayanan yang sebelumnya berorientasi pada kelembagaan menjadi berfokus pada pengalaman pengguna, dengan memperkenalkan tiket elektronik, meningkatkan ketepatan waktu, dan memperbaiki kebersihan serta kenyamanan. Jonan menjadikan pengguna kereta sebagai pusat dari setiap kebijakan. Di Kementerian Perhubungan, dia memperluas fokus layanan ini dengan memastikan standar keselamatan transportasi. Hal ini demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Ia juga memperbaiki tata kelola layanan publik dengan pendekatan yang berbasis data dan hasil, menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas setiap keputusan, tindakan, dan hasil kerja yang diberikan. Ini mencakup perilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin, integritas tinggi, serta menggunakan kekayaan dan kewenangan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jonan juga menerapkan nilai akuntabel dalam kepemimpinannya memimpin PT KAI. Ia dikenal tegas dalam menerapkan standar kinerja dan tidak segan menindaklanjuti pelanggaran disiplin baik di internal organisasi maupun pada sektor yang ia awasi. Ia menuntut laporan kinerja yang terukur, penggunaan anggaran yang transparan, dan pelaporan publik yang jujur. Jonan juga berfokus pada pencapaian hasil yang jelas dan dapat diukur. Ia tidak hanya mengandalkan keluhan, tetapi secara konsisten memperbaiki hal-hal yang kurang. Salah satu contohnya adalah keberhasilannya mengubah citra dan kualitas layanan PT KAI menjadi lebih baik. Saat memulai reformasi di KAI, Jonan tidak langsung menyalahkan kondisi di masa lalu. Ia memulainya dengan target-target kecil yang mudah dipahami dan diukur oleh semua karyawan. Beliau berpegang pada prinsip bahwa pemimpin harus memberikan contoh langsung, bukan hanya mengkritik atau mengeluh tentang masalah yang ada. Ia menekankan bahwa transformasi hanya akan berhasil jika dimulai dengan tindakan yang nyata. Beliau juga sering menyampaikan secara terbuka alasan di balik kebijakan publik yang ia ambil. Dengan cara ini, ia membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Bapak Ignatius Jonan adalah salah satu teladan ASN dan pemimpin birokrasi modern Indonesia yang menonjol dalam karakter kompeten dan harmonis, terutama pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI dan juga sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Sikap kompeten Bapak Ignatius Jonan tampak jelas dari cara beliau bekerja secara profesional, berbasis data, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Sebagai seorang pemimpin, birokrasi, dan teknokrat, beliau tidak hanya memahami teori, tetapi menerapkan dalam praktik manajemen dan pelayanan publik saat menjabat sebagai direktur maupun menteri. Beliau menganalisis akar masalah KAI secara sistematis, mulai dari sistem manajemen, SDM, hingga layanan publik. Kemudian melakukan reformasi total tanpa kompromi terhadap kinerja. Ia menerapkan sistem kerja berbasis target dan disiplin tinggi. Karyawannya tidak mampu mengikuti perubahan, diberi kesempatan untuk berbenah. Namun, jika tetap tidak menunjukkan kinerja, ia berani mengambil tindakan tegas. Beliau memanfaatkan teknologi digital dan memperkenalkan sistem tiket online, jadwal real-time, dan pelaporan kinerja digital. Ini menunjukkan kompetensi manajerial teknik yang unggul. Sebagai Menteri Perhubungan, beliau mampu mengidentifikasi permasalahan mendasar transportasi nasional yang terbenahi aspek keselamatan dan efisiensi. Beliau juga dikenal humanis, yaitu pemimpin yang memiliki empati, menghargai bawahan, dan memahami kebutuhan manusia. Di balik sistem, ia turun langsung ke lapangan. Berbicara dengan petugas KAI, masinis, dan penumpang, ia ingin mendengar keluhan secara langsung, bukan hanya laporan di atas meja. Beliau menghargai kerja keras pegawai kecil, seperti petugas kebersihan dan kondektur, karena menurutnya pelayanan publik dimulai dari orang-orang di garis depan. Ia meningkatkan kesejahteraan dan kebanggaan pegawai kereta api. Setelah kinerja perusahaan membaik, langkah ini menunjukkan kepekaan sosial dan empati terhadap kebutuhan pegawai. Sebagai Menteri Perhubungan, ia menunjukkan kepedulian mendalam terhadap korban kecelakaan transportasi, hadir di lokasi, memberikan dukungan moral, dan memastikan evaluasi sistem dilakukan agar tragedi tidak terulang kembali. Ketegasan tanpa kemanusiaan akan menciptakan ketakutan, tapi ketegasan yang disertai empati akan menumbuhkan kepercayaan.
Jonan tercermin dari komitmennya yang tinggi dalam menjalankan tugas negara dengan integritas tinggi. Beliau tidak mengikuti arus politik ataupun kepentingan golongan, melainkan fokus pada keberhasilan program pemerintah dan peningkatan layanan publik. Dalam berbagai situasi sulit, bahkan ketika kebijakannya kurang populer, beliau tetap konsisten menjalankan mandatnya dengan penuh tanggung jawab. Loyalitas yang beliau tunjukkan bukan bersifat personal, melainkan terhadap sistem negara dan kepentingan rakyat Indonesia. Inilah wujud pengabdian seorang pemimpin yang benar-benar setia terhadap bangsa dan negara. Oke, saya begini. Kalau yang menurut saya prinsip-prinsip yang untuk prinsip-prinsip baik untuk berbangsa dan bernegara yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak, saya nggak mengalah. Siapapun, nggak mau pokoknya. Loh, kalau saya mengalah, buat apa saya di situ? Sikap adaptif Bapak Ignatius Jonan dapat terlihat dari kemampuannya menghadapi perubahan dan tantangan baru dengan cepat. Beliau berani keluar dari pola lama, mengadopsi teknologi modern dan sistem manajemen terkini untuk menghadapi persoalan struktural di dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemampuannya memimpin transformasi digital di sektor transportasi dan energi menunjukkan semangat adaptif yang kuat. Beliau adalah contoh nyata ASN tangguh, terbuka terhadap perubahan, terus belajar, dan mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Saya butuh waktu 2,5 tahun sosialisasi, merubah organisasi, merubah mindset, supaya organisasi kereta api mau menerapkan digitalisasi. Yang saya terapkan pertama apa? Tiketing. Kan sejak 2011 itu tiket bisa beli di mana-mana. Indomaret bisa, Alfamart bisa, pakai apps bisa, betul kan? Oh, zaman dulu kalau cari tiket kereta cuma 2. Ngantri di stasiun atau telepon orang dalam. Loh, betul kan, Pak? Nah, ini fakta. Tapi it took me 2,5 years. Keberhasilan transformasi KAI menjadi salah satu sarana transportasi kepercayaan publik adalah tindakan Pak Jonan yang senantiasa berkolaborasi, baik dengan pihak yang ada di dalam instansi beliau sendiri maupun dengan pihak-pihak di luar instansi. Pak Jonan menekankan inti dari nilai kolaboratif adalah saling terbuka untuk bekerja sama, menghargai peran orang lain, dan memiliki pandangan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebagai contoh, dalam pemaparan beliau di salah satu universitas, beliau menyampaikan bahwasanya sikap kolaboratif dimulai dari adanya rasa percaya dari bawahan beliau atau pegawai di lapangan untuk memberikan pendapat kepada beliau sehingga lahirlah inovasi-inovasi kreatif di lingkungan KAI.